Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini saya mengajak setiap kita menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari bawa hati kita kepadanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berharap, mujizat itu nyata. Kau Allah yang masih bekerja sampai hari ini, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Apa yang tak mungkin bagi kami, apa yang mustahil bagi kami, bagi Allah tak ada yang mustahil, karena Kau Allah yang melampaui segala kemustahilan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar.
kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkaulah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kasih setiamu itu nyata bagi kami. Terima kasih buat segala perkara yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Saatnya kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kami semakin mengerti akan kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini dianugerahkan kepada kita kekuatan kesehatan yang tak pernah berhenti, yang tak pernah habis. Pagi yang indah, pagi yang cerah yang kita nikmati hari ini, itu semua berkat pertolongan yang diberikan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini, jangan biarkan hatimu keruh. Jangan biarkan hatimu keruh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang keruh adalah suatu keadaan di mana sesuatu tidak jernih lagi atau tidak bersih lagi atau menjadi sesuatu yang kotor. Itu adalah suatu keadaan yang mana ada beberapa faktor di sana yang membuat ini menjadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya air, kolam air mungkin misalnya karena pembuangannya tersumbat. Atau ada ranting-ranting daun-daun yang jatuh ke tempat tersebut, ke kolam tersebut, sehingga membuat airnya mampet, tidak bisa keluar lagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami hal yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ada banyak konflik batin yang terjadi dalam kehidupan kita. Konflik batin ini membuat kita menjadi keruh, membuat hidup kita, hati kita ini harus dilampiaskan kepada apa? Harus dilampiaskan kepada sesuatu, tuntutan kepada sesuatu, sehingga membuat hidup kita terasa keruh. Karena keadaan sekitar kita ini yang membuat ini menjadi seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sampai di sana pembacaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya sudah katakan bahwa keruh adalah sesuatu keadaan di mana tidak bersih lagi, di mana tidak jernih lagi. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan setiap orang, setiap umat manusia. Itu ada tekanan batin, tuntutan di sekitar kita yang membuat hati ini keruh, yang membuat hidup kita keruh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya agar hati kita tidak keruh? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya agar hati tidak menjadi keruh? Bapak Ibu Saudara sekalian, satu waktu saya berjumpa dengan seorang teman. Seorang teman ini seorang pelayan Tuhan, seorang lulusan sarjana teologi juga, belajar tentang Tuhan. Tapi ada yang menarik dari pembicaraan kami berdua. Dia bergereja di satu gereja A. Istilahkanlah gereja A, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia bincang-bincang dengan saya, dia katakan begini, saya di gereja saya A ini, saya ketika ibadah saya rasa kering, hampa, keruh. Tidak ada sesuatu yang saya dapatkan di sana. Saya kaget, lah kok bisa? Ya kan? Pertanyaannya di situ, lah kok bisa? Kenapa saya berajukan pertanyaan seperti itu? Karena apa? Dia pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan di gereja itu. Tapi kenapa dia bisa menjadi keruh? Kenapa dia menjadi tidak bergairah, tidak jernih lagi? Pertanyaan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia pelayan Tuhan.
Pelayan Tuhan harusnya dia tahu di tempat di mana dia melayani, di sana ada tabutnya Tuhan, di sana ada roh Tuhan, di sana Tuhan bertakhta. Di tengah pujian, di tengah penyembahan, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, di sana Tuhan hadir. Harusnya dia tahu hal itu dan dia meyakini hal itu. Harapan dia ada di situ. Tapi kok ini tidak seperti itu? Dia berubah, keruh katanya, kering. Tapi ketika dia datang ke gereja B, sorenya apa siangnya dia ke gereja B, dia mendapatkan sesuatu. Aneh kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini aneh tapi nyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Dia pelayan di gereja A tapi dia merasakan keruh. Ketika dia beribadah di gereja B, dia mendapatkan sesuatu katanya. Seperti itu. Karena apa? Di sana ada tuntutan di sekitar dia. Ada konflik batin yang dialami. Entah itu dari keluarga, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari sekelilingnya. Dan yang paling penting, yang menjadi masalahnya dia situ, ketika dia datang saya bisa pastikan. Dan ini seperti jawaban saya kepada dia. Karena kamu datang ke tempat gerejamu A, ke gerejamu yang kamu pelayanan itu, kamu tidak datang dengan hati yang murni kepada Tuhan. Kamu datang dengan sungut-sungut. Memang hadir kamu di situ. Memang kamu beribadah di situ. Tapi hatimu tidak ada di tempat itu. Karena apa? Karena dari awal ketika sebelum datang hatimu tidak dibersihkan dulu. Saya jawab seperti itu. Orang itu diam. Saya bilang di mana-mana kamu beribadah ke tempat A, B, C, D. Semuanya sama. Ketika hatimu tidak tulus datang beribadah kepada Tuhan, kamu selalu akan menemukan yang namanya keruh, tidak bersih lagi, tidak jernih lagi. Karena apa? Datangnya sudah tidak murni, datangnya sudah tidak baik. Jadi semua gereja saya katakan sama. Semua gereja ada Tuhan, ada tabutnya Tuhan, karena itu adalah rumahnya Tuhan. Tapi yang di sini kamu tidak bersih ketika datang kepada Tuhan. Yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya agar hati kita tidak keruh. Yang pertama harus mengerti bahwa harapan hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes di sini sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka saat itu sedang membutuhkan yang namanya Mesias, menantikan yang namanya Mesias. Kalau perikop di sini dikatakan Yohanes Pembaptis ketika dia datang membaptis dan mereka menyangka dialah Mesias itu. Tetapi dia harus terus terang kepada mereka bahwa dia bukan Mesias. Bahkan ketika dia datang, dia Tuhan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, dikatakan Yohanes seperti itu. Dia tidak layak untuk membuka itu. Tapi apa? Dia membuka pikiran mereka pada saat itu. Harapanmu bukan kepada mereka. Harapanmu bukan kepada Yohanes. Harapanmu kepada Mesias yang akan datang nantinya. Karena apa? Dia tahu keadaan mereka. Mereka sedang terjepit dengan keadaan penjajahan Romawi. Mereka sudah menantikan Mesias-Mesias yang sebelumnya katanya Mesias, tapi pada akhirnya mati karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka sudah muak dengan yang namanya Mesias yang mereka nantikan. Sehingga ketika Yohanes datang mereka menyangka, wah ini Mesiasnya sudah datang. Tapi di sana Yohanes tahu dia harus membuka pikiran mereka. Harus mengatakan yang sesungguhnya. Bahwa dia bukanlah Mesias. Bahwa dia hanyalah anak manusia biasa. Dia hanya manusia biasa. Yang datang nantinya adalah anak Allah. Anak manusia yang diurapi oleh Allah. Itulah yang mereka nantikan. Nah, di sini dia tahu ketika dia menyatakan ini ada yang namanya kekecewaan yang nantinya akan diterima oleh orang-orang pada saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah berharap Yohanes adalah Mesiasnya. Tapi dia harus jujur bahwa Mesias harus datang, bukan dia yang adalah Mesias, bukan Yohanes yang adalah Mesias, tapi Mesias sesungguhnya akan datang nantinya. Dia harus meluruskan ini. Dan pada waktu itu dia tahu keadaan mereka pasti akan kecewa. Tapi dia harus memberikan fondasi, memberikan dasar kepada mereka pada saat itu. Bahwa yang kamu nantikan akan datang kelak.
Ketika dia datang, aku pun tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Dan dia harus jujur ini, karena dia ingin mengarahkan kepada orang-orang pada saat itu, harapanmu hanya kepada Allah, harapanmu hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar hati kita tidak keruh? Kita harus mengubah cara pikir kita bahwa harapan kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita harus tahu kita harus bertemu dengan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita harus tahu kita harus berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan orang di sekitar kita, di tempat duduk kita, di kiri kanan kita, muka belakang kita. Bukan berjumpa dengan itu, atau melihat siapa yang pimpin pujian, melihat siapa yang khotbah. Bukan untuk itu kita bertemu. Tapi kita bertemu, kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hati kita tidak keruh lagi. Ini bersih. Hidup ini akan dialiri oleh air kehidupan. Hidup ini akan dipenuhi oleh air kehidupan. Oleh Allah. Diairi oleh kehidupannya Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya agar hidup kita tidak keruh lagi? Berikan tempat untuk hadirnya Tuhan di hati kita. Berikan tempat untuk hadirnya Tuhan di hati kita. Kenapa? Karena orang seperti teman saya yang satu tadi saya katakan tadi, ketika dia datang ke ibadah, dia tidak memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Ketika dari rumah sampai gereja, dia tidak berikan tempat itu untuk Tuhan. Tapi dia berikan tempat untuk siapa nanti yang WL, siapa mungkin yang nantinya akan khotbah, siapa nanti akan berjumpa dengan dia, mungkin yang akan ajak berbincang-bincang dengan dia. Mungkin seperti itu. Sehingga ketika berjalannya ibadah selama 2 jam, kira-kira 2 jam, selesai ibadah, amin ibadah, tutup ibadah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Tuhan tidak ditempatkan kepada tempat yang semestinya. Tuhan tidak ditempatkan kepada tempat yang istimewa. Sehingga ketika dia datang beribadah, dia tidak merasakan yang namanya Tuhan. Karena apa? Ketika dia ibadah mungkin hanya ingin disapa orang, hanya ingin ketemu orang, hanya ingin melihat siapa di sekitarnya. Nah, Tuhan tidak ingin itu. Memang kekecewaan, kesulitan itu pasti ada. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus utamakan Tuhan untuk ada di tempat yang utama. Kita harus itu. Harus utamakan Tuhan untuk berada di tempat yang utama. Kesulitan itu pasti ada. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesulitan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kekecewaan. Semuanya bergumul dengan itu. Tapi kalau datang untuk bertemu dengan Tuhan, berdoa, beribadah, persekutuan dan lain sebagainya, tempatkan Tuhan di tempat yang utama, kamu akan merasakan hadirnya Tuhan di dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah merasakan hadirnya Tuhan ketika kamu tidak menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Karena apa? Kamu hanya ada sebuah motivasi yang lain di sekitarnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga bagaimana biar kita tidak menjadi keruh. Yang ketiga, biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan berarti saya katakan di setiap jalan kita harus basah roh dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang membimbing kita. Hidup kita diarahkan oleh Roh Kudus. Jangan diarahkan oleh pikiran kita. Jangan diarahkan oleh egoisnya kita. Jangan hidup kita yang kendalikan. Karena apa? Hidup ini kita sudah katakan, hidup ini bukan hidup aku lagi, tapi hidupnya Tuhan. Itu. Jadi Roh Kudus yang harus memimpin kita. Ayat 16 tadi dikatakan, saya baca sekali lagi ayat yang ke-16 di bagian C. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sana sudah berarti, di sana ketika kamu dibaptis Roh Kudus, kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Hidupmu selalu berjalan di dalam kebenarannya Tuhan, di dalam kebenarannya Allah. Sehingga kehidupan kita selalu dibasahi, diairi, dihidupi oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, oleh pujian Tuhan, oleh sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu yang surgawi selalu hidup mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar 3 poin. Jangan biarkan hatimu keruh. Mungkin keadaan menjepit kita, kesulitan menjepit kita. Kekecewaan ada di sekitar kita, tantangan ada di sekeliling kita.
Semuanya ada sekeliling kita. Tapi jangan biarkan hati kita keruh ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, biarkan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Biarkan hidup ini dibersihkan oleh Tuhan. Biarlah harapan ini selalu diperbaharui oleh Tuhan. Karena harapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, biarkan Allah hadir di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan hadir di dalam hidupmu. Sehingga apa? Hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan.